Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke guys, kali ini saya akan coba tes ya. Ini adalah FC yang sebenarnya udah lama sih saya beli, cuman baru sempat saya saya rakit dan baru sempat saya review. Jadi ini adalah FC dari JAE MCU. Saya mesti susah nih ngapalin brand ini nih, JAE MCU. Jadi ini FC dari brand JAE MCU, tipenya adalah GSF 405A. Jadi ini FC buat WUP ya, WUP 1S dan 2S, karena dia di sini ditulis bisa 1S sampai 2S ya. Nah ini kebetulan udah saya rakit. Video rakitnya memang sengaja nggak di videoin ya, karena ribet banget guys kalau kita ngevideoin sambil ngerakit. Itu memang butuh effort banget. Jadi mohon maaf kalau misalkan nggak ada video rakitnya. Tapi yang jelas ini FC nya udah pakai, ini udah saya rakit ya di WUP 1S ya. Ini nggak saya bikin 2S. Kenapa nggak 2S? Emang ini sengaja dibuat untuk pelusukan ya, jadi untuk masuk-masuk ke celah-celah kecil. Nanti kita tes terbangnya. Saya juga belum pernah ngetes untuk FC ini ya, maksudnya harusnya sih sama aja selama kita tuningnya juga sama di Betaflight. Nah ini udah saya rakit, dan menariknya dari si FC ini, kenapa saya tertarik sama FC ini, yang pertama yaitu FC ini support 1S sampai 2S ya, dan dia udah pakai F405. Jadi F405 ini tipe CPU yang lebih tinggi lah ya daripada F411 ya, masih F4 ya, belum F7. Tapi F405 ini tipe CPU yang lebih baru. Jadi kalau misalkan kita upgrade Betaflight-nya sampai ke 43 itu load CPU-nya itu nggak terlalu tinggi kayak yang 411. Kalau yang 411 itu memang sampai di atas 50% ya. Tapi kalau ini bisa di bawahnya. Oh ya, terus saya lupa nyebutin yang yang FC ini JAE MCU itu udah ada internal black box-nya. Jadi kalian nggak perlu pasang external black box. Jadi internalnya ini udah ada, besarnya itu 8 mega, memang nggak gede. Itu mungkin bisa sampai 3 flight lah. Kalau misalkan 3 menitan ya, misalkan satu flightnya itu paling nggak untuk 3 penerbangan itu masih mampu disimpan di internal black box yang ada di FC-nya ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya sih ya jelas untuk black box-nya bukan buat tuning ya kalau buat saya, tapi buat lebih bisa distabilkan nanti footage-nya dengan menggunakan aplikasi Giroflow. Kalau spesifikasinya, kalau ini ya, ini sama ya dengan WUP 1S yang pernah saya build. Yang pertama untuk FC-nya ya jelas pakai yang ini ya, yang sudah saya sebutin tadi, JAE MCU GSF 405A. Terus motor ini pakai motornya Mobula 6 HD ya, 0802 19.000 kV. Sebenarnya ini kurang gede lah, motor kurang powerful nih sebenarnya kalau dibuat HD ya, HD untuk ukuran frame 75. Cuman nggak apa-apa, karena memang motor ini yang saya punya, saya nggak ada motor lagi ya yang lain, jadi kita pakai yang ada aja. Lalu untuk propsnya ini pakai AZProp ya, AZProp 40 mm 3 blade. Ini props yang lumayan oke lah bisa dibilang, karena ini saya udah pernah nyobain untuk yang haki prop, untuk yang game fan. Yang paling oke nih propnya si AZProp ya, karena secara power itu dapat lah untuk si AZProp nih. Memang secara kontrol itu yang paling bagus tuh punyanya haki prop ya, yang 4 blade. Tapi kalau secara power itu lebih dapatan si AZProp ini. Terus untuk VTX ya, VTX-nya karena si FC ini nggak built-in internal VTX ya, sayangnya. Kalau misalkan ada built-in internal VTX lebih keren lagi nih, bisa lebih ringan lagi nih bobotnya. Nah VTX-nya ini saya pakai Rastang Tiny atau Rastang Tiny ya. Ini saya taruh di sini ya, di antara baterai sama FC-nya. Dan kameranya ya seperti yang kalian lihat ya di video-video sebelumnya. Ini kamera favorit saya, yaitu Runcam Split Light ya. Kameranya si Mobula 6 HD itu yang terbaik kalau misalkan dibuat footage HD untuk micin kelas 1S.
Antena VTX nya saya pakai Flat Sigma ya. Ini yang modenya kayak gini, ini sengaja dibuat kayak gini biar nggak ribet lah. Saya nggak suka soalnya ada kabel yang menjulur keluar kanopi nih. Ini biar lebih simpel aja, dan ini stiff ya. Jadi misalkan lebih praktis aja sih daripada antena dipol yang panjang. Oh ya, untuk si ini GA-MCU GSF 405 ini udah built-in ELRS ya. Jadi receivernya itu udah internal, bukan pakai SPI. Itu yang membedakannya. Jadi itu dia bener-bener modul receivernya, express ELRS-nya itu memang terpisah ya. Jadi kalau di setting di Betaflight tuh bukan menggunakan yang SPI. Jadi tetap pakai firmware-nya itu firmware biasa ya, maksudnya firmware Betaflight-nya. Dan si ELRS-nya itu tipenya kalau nggak salah pakai yang DIY ya, yang DIY lah untuk ELRS-nya. Jadi bener-bener itu modul terpisah, bukan menggunakan SPI receiver. Terus apalagi untuk frame ini pakai frame kecoak ya, framenya Nubidrone 75 mm, Cockroach 75 mm. Ini frame terbaik untuk kelas 75 mm ya. Kenapa? Karena kalian lebih punya kebebasan kalau misalkan mau nge-build HD, mau nge-build yang non HD. Karena untuk positioningnya itu ya banyak banget gitu. Contohnya nih untuk FC dan DVR-nya si Runcam Split LED ini bisa ditumpuk ya. Yang di bawah ini buat FC, yang di atas ini buat DVR-nya. Dan ini simple banget. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada micro SD-nya. Gampang untuk diakses, dikeluarin pakai tangan ya. Oh iya, untuk kanopinya ini pakai kanopinya Beta FPV ya. Beta FPV yang apa ya namanya? Ya pokoknya Beta FPV lah. Dan ini cukup simpel juga, cukup praktis ya, karena dengan dicowak ya kayak gini, ini kita bisa masukin SD card-nya itu dengan mudah. Ini saya contohkan, nah seperti ini, tinggal tekan aja. Dan untuk stop recordnya ini bisa nggak kelihatan sih, cuman saya tahu kalau ini saya tekan kanopinya ini akan mencet start stop record. Tuh, kedengeran nggak? Nah kayak gitu. Kenapa penting nih start stop and record? Karena kadang kita kalau kecepatan ya nyopot baterainya, memang dia auto stop ya kalau misalkan kita copot baterainya. Cuman ketika kita copot tuh dia memotong sekitar beberapa detik ya dari kita copot baterainya. Jadi bukan disimpan ketika dicolok itu udah langsung kesimpan banget, tapi dia ada beberapa detik yang hilang di footage-nya itu atau di rekaman DVR-nya. Makanya tetap kalau misalkan selesai terbang itu mesti saya pencet nih seperti ini. Terus balik lagi ke framenya tadi, kenapa ini framenya frame terbaik ya untuk kelas 75 mm, yaitu tadi space-nya itu banyak banget. Nah untuk VTX-nya ini kan VTX-nya eksternal ya, pakai Rustang Tiny. Nah ini bisa kita taruh di sini. Dan masih banyak lagi sih. Ini juga bisa kalau misalkan kalian pakai buat external black box. Itu saya juga pernah ya nge-build external black box di Micin 1S. Ini bisa ditaruhnya di tempat yang sama nih, di sini di bagian karbonnya. Nah karbon yang ini nih yang X nih, walaupun tipis ya, cuman 1 mm nih, tapi ini yang sangat berpengaruh terutama kalau misalkan kalian nge-build Micin HD. Karbon yang ini nih cukup bisa menstabilkan motor ya, atau kestabilan framenya nih. Karena kalau tanpa ini ya, setauku kalau misalkan pakai frame-frame biasa itu potensi jelonya itu bisa keluar. Tapi kalau misalkan pakai yang frame atau ada karbonnya ya, karbon plate-nya seperti ini, jelo itu bisa diminimalisir ya, karena memang jadinya kalau ada karbon gini ini lebih stiff ya antara jarak motor-motornya ini. Kalau misalnya kita coba bend, kita coba bengkokin ya atau geter-geter ini lumayan stiff, jadi membantu apa namanya si kamera ini atau hasil footage-nya itu nggak jelo. Makanya ini kenapa saya sebut ini frame yang terbaik ya untuk 75 mm. Dan frame ini cukup bandel ya. Ini udah nggak kehitung lah berapa kali crash ya, mau crash yang keras, mau crash yang
nabrak ataupun jatuh dari ketinggian, ini masih kuat ya. Paling efeknya itu bengkok di sininya nih biasanya nih. Nah, di tulang-tulangan di prop cardnya nih, ini kadang bengkok, cuman tinggal dilurusin aja. Belum sampai pernah patah sih saya. Tapi yang jelas ini lumayan durability-nya itu sangat tinggi ya menurut saya. Oke, paling itu aja yang bisa saya ceritakan. Kita langsung coba tes aja ya si Michin 1S ini, karena saya mau ngetes nih kalau pakai FC yang CIMCU yang untuk khusus 1S atau 2S, tapi yang udah support internal ELRS dan internal black box. Ini nanti kita pakai baterai ini aja seperti biasa biar flight time-nya juga lumayan ya. Ini baterai 60 mAh. Ini kita tinggal pasangkan di sini. Nah, ini cukup pas ya, pas banget. Tinggal kita coba terbangin yuk di luar, sembari nanti hasil footage-nya kita coba stabilkan ya dengan Gyroflow. Oh ya, untuk ngetes si Michin ini saya coba pakai remote ini ya. Ini remote Radio Master TX12 yang kemarin sempat saya iseng-iseng modif ya antenanya. Jadi ini jadi internal antenanya, jadi nggak kelihatan antenanya, antena si Express LRS nya. Saya mau coba apakah ada perubahan range ya, karena semenjak di modif ini belum pernah dites ya. Kita tes aja sekalian. Kita akan coba cek ya nanti di link quality-nya itu apakah stabil seperti kalau misalkan kita pakai eksternal antena. Ini jadi cakep banget sih, nggak ada antennya. Cuma nggak tahu secara performa ya. Kita langsung coba aja. Oke yuk. Oke, kita cek sekali lagi. Ini udah ngerekam. Di Google juga udah ngerekam. VTX nya saya pakai 25 mW aja. Terus ini kita juga ngetes ya pakai remote Radio Master TX12 dengan modifikasi antena internal. Oke, kita coba aja terbang. Oke, link quality masih bagus ya, masih 100. Ini turun sempat 99. Wih, ini 25 mW bisa sampai sini ya. Oke juga nih ternyata VTX Rastang Tiny nih. Oke, kita coba belusukan di sini ya. Ini kan karena Michin kecil ya, harusnya bisa belusukan di tempat-tempat sempit. Ini enaknya kalau Michin kecil ya, jadi kalian bisa masuk ke celah-celah sempit. Kita coba masuk sini ya. Oke, bisa. Kita terbang. Kita coba masuk ayunan. Oke, kita belusukan. Kita masuk celah meja ya. Asik, ini nih enaknya Michin 1S di tempat sempit-sempit. Hajar. Kita coba terbang agak tinggi, mudah-mudahan nggak ada washoutnya ya. Oke, remote juga oke ya ternyata, walaupun pakai internal antena. Dan VTX nya ini yang saya di luar ekspektasi nih, 25 mW, tapi itu masih terang banget nih di perempatan sini. Biasanya saya mesti pakai 100 mW ya kalau pingin nggak kresek-kresek. Oke, ini terbang udah berapa menit nih?
Udah hampir 3 menit ya. Udah ada warning nih, low battery. Kita coba landing aja. Ini kabel ya. Kita landing lewat sini. Oke. Cukup ya. Oke juga nih ternyata. Ya sebenarnya sih karena tuningannya sama ya, dari FC-nya saya pindahin ke FC si JIMCU nih. Mesinnya sih cara terbang juga sama juga. Tapi yang jelas secara remote itu oke. Kemudian secara link quality juga stabil ya, walaupun pakai internal antena. Dan paling itu dulu hasil tesnya. Thank you ya udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.